Sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya, maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang, nanti mereka berlanjut. Kalau tidak, maka berganti. Mereka wafat, berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih, Pak. Ulama, kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak mau hormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri, Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita. Ntar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat. Nanti aja nggak sanggup, Pak, kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi. Mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, gak bisa. Ngurusin ini gak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi. Ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah gak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada pantar, orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap benar. Itulah puncak zulman dan jauroh. Urusannya perut. Sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya, maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal. Hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu
Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan gak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya, apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Gak mungkin, ya. Dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Pak. Nah, itu muncul di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan timur, kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh udah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kalbilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak apa? Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza jauha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata, walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisamin, saya suka panahan walaupun susah kena aja. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan, dari 10-nya yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah, tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Mungkin dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa.
Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Oh, Nabi Isa dikabur deh, Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh gak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti itu gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Jadi Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama, Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas, semua yang bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat, tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang kekuatan-kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar nggak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan
Itu nyapa Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani, Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong. Ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita, maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti, Pak, nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka. Ini barisan pertama. Siapa? Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Ada 3. Ini riwayatnya, kalau versi saya sahih, tapi digabung antara ilmu hadis dengan ilmu ruhani. Cuma kalau versi ilmu hadis yang sahih cuma Nabi Isa, ya. Ulama-ulama ahli rohani, wali-wali Allah, ya, kalau kita temuin mereka bilang, wah, ini semuanya Nabi Isa turun, Nabi Khidir juga, Nabi Ilyas juga, ya. Itu yang pertama, ini barisan pertama. Berikutnya siapa lagi? Sebagaimana ini rumusnya adalah al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kemudian ada rumus kedua, ismuhu yuwati usmi, tanda-tandanya, kemuliaannya, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Sayyidina Muhammad SAW biasakan kalau nyebut Nabi pakai Sayyidina. Itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Kitab-kitab yang saya baca ditulis sebelum ada NU dan Muhammadiyah, mereka nyebut Nabi dengan Sayyidina. Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Khifatul Akhyar, itu nyebut Nabi sebagai Sayyidul Wujud. Nabi Muhammad juga mengatakan, ana sayyidul wadi Adam, aku adalah sayyidnya manusia. Sayyidnya manusia. Ini depan saya manusia bukan? Manusia apa jin? Mungkin ada jin yang nyerupain kali ya. Sayyid waladi Adam, anak keturunan manusia, akulah sayyidnya. Hatta Nabi Adam butuh syafaatku, hatta Nabi Ibrahim butuh syafaatku, hatta Nabi Musa, Nabi Isa butuh syafaatku. Ini dibutuhkan syafaatnya, terus antum nyebut-nyebut nama beliau Muhammad, ya gak sopan lah. Kecuali ada namanya Muhammad apa nih, ada namanya Muhammad Fadli gitu ya, berarti nama orang selain Nabi Muhammad gak ada masalah. Guru kami yang dari Mesir, dari Yaman, dari India, dari Suria, itu hampir semua nyebut nama Nabi pakai Sayyidina, ya. Kadang-kadang saya sih keceplosan juga menyebutnya pakai Sayyidina. Taib. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah itu ada 4 sahabat utama di sekitarnya, benar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, benar. Maka nanti juga akan ada penasehat-penasehat atau orang-orang penting beliau, itu sekitar 4 orang bersama Nabi Sayyidina Al-Mahdi.
Ini rumus-rumusnya ngikutin pola Nabi, Pak. Nggak jauh berubah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini lapis kedua tadi. Ada 4. Apa sebutannya itu? Sayyidina Abu Bakar itu sebutannya apa? Antum kasihlah istilah ya. Penasehat nggak mungkin masa Nabi dinasehati. Apa sebutannya, Pak? Panglima kali. Ya, menteri. Menteri lah ya. Menterinya Rasulullah. Atau wakilnya Rasulullah 4. Ini 4 nih. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Ahlus sunnah tidak membenci sahabat. Ya. Ini lapisan berapa? Yang kedua. Nabi tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan, ini biar antum gampang memahami kenapa muncul nanti pembagian-pembagian begini. Semuanya ngikutin pola Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika 17 Ramadan dihadang oleh kafir Quraisy yang dibantu persenjataannya oleh Rum. Cuma cerita Rumnya nggak disebutkan dalam beberapa kisah, bahkan banyak kitab-kitab sirah nggak menyebutkan itu. Dari mana kita tahu? Kafir Quraisy baru pulang berdagang dari negeri Rum dan mereka sudah merencanakan itu. Tapi ada versi lain bahwa ini adalah pembalasan dari sahabat. Mungkin nggak sahabat 313 merencanakan balas dendam kepada orang ribuan? Mungkin nggak. Maka saya mengkritisi kisah bahwa Nabi dan para sahabat merencanakan untuk mensabotase mereka. Itu mustahil. Secara ilmu perang itu mustahil, Pak. Kenapa? Masa 313 lawan ribuan? Itu bukan 1.000, bukan 1.000, lebih dari 1.000. Orang Arab tuh kalau nyebut 1.000 artinya banyak. Banyak itu. Dan yang ikut bukan hanya manusia, tapi setan, Lata, Uzza, ikut semua, Pak. Ada berapa jumlah iblis yang disembah di Ka'bah dan jadi berhala? Itu nama-nama jin semua, nama iblis semua itu, yang kemudian disembah karena dia bersifat, mengambil sifat-sifat Tuhan, seakan-akan dia dewa. Lata, Uzza, Manat, itu ya, na'udzubillah minasyaitonir rajim, wa junudi wa juyushi wa dzurriyyati. Itu semua turun, Pak. Berapa jumlahnya? 360 ikut semua perang. Antum nggak pernah diceritain ya? Itu ikut semua. Tahu dari mana kita? Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, itu beberapa riwayat menyebutkan. Yang saya ingat itu ada dialog antara Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Jibril. Jibril, kata Nabi Muhammad, yang ikut perang di antara kalian para malaikat itu siapa aja waktu perang Badar? Jadi Nabi sama malaikat tuh kalau ngobrol itu bisa cerita-cerita masa lalu. Ya, ngobrol, ngopi-ngopi, kira-kira begitulah. Kalau kita ngopi cerita masa lalu kan, sama masa depan. Jibril kerjanya begitu sama Nabi. Antum kan mengira selama ini Jibril itu gurunya Nabi. Kalau versi saya tidak. Justru Jibril itu berguru kepada Nabi. Nanti saya cerita ya, ada masanya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad SAW? Dulu waktu di surga, Nabi Adam jadi guru para malaikat atau jadi murid?
Guru apa murid? Wah, ini orang Bintaro beda pendapat nih. Ya, ulama Bintaro ikhtalafu. Mana yang benar? Nabi Adam jadi guru malaikat atau jadi murid? Tuh, masih ada yang bilang murid soalnya. Yang bilang murid apa alasannya? Hah? Bingung juga ya. Coba lihat ada ayatnya. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, kabarkan kepada mereka. Itu terjemahan. Tapi kalau dalam arti umumnya, ajarkanlah para malaikat nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Guru bukan? Guru. Anbihum itu juga artinya nabi. Maka ada sebuah kaidah di kalangan ulama Ahlussunnah sebagian, Nabi Adam itu pernah diutus kepada para nabi, para malaikat. Ya. Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Dulu Sayyidina Jibril ikut ngaji kepada Nabi Adam. Sekarang kira-kira orang yang lebih mulia daripada Nabi Adam jadi gurunya apa jadi muridnya Jibril? Jibril itu disebut Rasul, bukan Syekh, bukan Muallim. Ini Jibril, saya ngomong ini gak marah Pak. Dia akan anggu-anggu insya Allah. Karena data-datanya banyak. Sayyidina Jibril itu pembawa berita, disebut Rasulul Malaikah. Rasulnya para malaikat. Datang ke Nabi Muhammad. Membawa berita. Jadi itu pengantar surat sebenarnya. Pengantar tapi suratnya dari Allah, kira-kira gitu. Itu pun Jibril gak langsung ketemu Allah. Allah sampaikan kalamnya kepada Al-Luh Al-Mahfuz, tempat yang sangat suci di atas langit ketujuh sana. Kemudian disuruh Sayyidina Jibril mentransfernya. Jadi beliau itu pembawa berita, bukan sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Lewat Jibril juga disampaikan. Wa innaka, hai Muhammad, sungguh engkau latulaqqal Qur'ana min ladun hakim alim. Ya. Engkau sungguh langsung dapat, boleh, sanggup mengambil talaqi, mengambil Quran dari sisi Allah, ladun. Maka disebut laduni itu adalah yang diwariskan Nabi Muhammad SAW kepada para wali. Daripada siapa? Min ladun hakim, dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha alim. Berarti Nabi Muhammad itu dapat wahyu dua. Pertama wahyu syariat, itu diantar lewat Sayyidina Jibril. Yang kedua lewat langsung ruhnya, ngambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham di situ? Kira-kira lebih faham Quran Nabi apa Jibril? Nabi Muhammad. Kenapa? Alam ini ada karena Nabi Muhammad. Jibril itu ada karena Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu. Jadi jangan salah konsep. Jangan salah konsep, ini bukan ajaran baru. Ini di kitab-kitab ada ya. Cuma ulama berbeda pendapat. Lebih mulia malaikat atau manusia? Yang bilang mulia malaikat itu adalah kalau manusianya biasa. Kalau manusianya wali atau nabi, lebih mulia wali atau nabi daripada malaikat. Bapak ini dari tadi bisa zikir macam-macam kan? Antum? Subhanallah, alhamdulillah. Malaikat itu zikirnya itu aja, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Beberapa waktu lalu muncul di YouTube ada salawat Jibril. Ya itu salawat Jibril itu doang, sallallahu ala Muhammad.
Sedangkan kita banyak sholawat kita, ya. Baik. Berapa jumlahnya waktu perang? Jumlahnya sahabat Nabi Ahlul Badar 313. Maka nanti juga akan diulang kembali. Pertama 3 nabi, 4 wakil, lalu ada 313 tentara utama pewaris Al-Badar, pewaris Ahlul Badar. Tapi hati-hati, jangan ketipu dengan angka-angka 313. Banyak sekarang ngaku-ngaku 313, ya. Jangan. Kalau kemarin kan 212 kurang 100, Pak. Seharusnya 21313, ya. Dulu harus digenapin. Tapi itu bukan dibuat-buat. Ini menggerak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlahnya? 3. Udah berapa lapis? 3, 4, 3, 1, 3. Sudah, ya? Nabi Muhammad ketika perang berikut, perang Khandaq, tiba-tiba ada dari Persia namanya Salman Al-Farisi datang. Nanti akan terjadi begitu lagi. Akan ada dari luar Arab, dari luar yang tadi, kemudian otaknya cerdas, dia bisa strategi perang, dia akan membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Bukan berarti Nabi itu nggak bisa perang, Pak. Nabi mah gampang. Alam ini kan di tangan beliau, pembukaan syafaatnya, ya. Tapi Allah itu menciptakan Nabi harus menghargai sebab. Maka diperintahkanlah orang-orang ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti Al-Mahdi juga sama. Lalu siapa lagi yang membersamainya? Kita potong kompas. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 124.000. Maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya wali Allah. Nggak ada yang orang-orang biasa. Tapi dia orang biasa secara zahir. Batinnya batin wa aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang. Tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih. Siapa tahu di antara kita ada yang dipilih, ya. Ya, 124.000 tuh dikit apa banyak, Pak? Dibandingkan 7 miliar. 124.000 dibandingkan 7 miliar manusia. Baru di belakangnya nanti, ya, tukang rame-ramein aja, Pak. Ya, berapa jumlahnya wallahu alam. Tapi tentara yang disebut tentara Al-Mahdi itu mereka. Tadi saya meninggalkan kisah Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Jibril, kira-kira gitu, ya. Bukan lagi kopi, Pak. Di sana nggak ada kopi. Yang ikut perang bersama kami perang Badar itu siapa? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang ikut perang di antara kamu adalah orang-orang terbaik di kalangan manusia, maka yang ikut perang bersama engkau dari kalangan kami para malaikat muqarrabun itu juga yang terbaik.
Tapi saya lupa berapa angkanya di situ, 70.000 atau 70 gitu, saya lupa Pak. Ya, ini hafalan kita kadang-kadang nggak datang tepat saatnya nih. Cuma yang kita ingat, beliau menyebutkan malaikat-malaikat terpilih. Berarti malaikat itu ada stratanya juga. Maka di hadis Muslim saya menemukan seorang sahabat ketika berperang, perang Badar, pedangnya belum sampai ke musuh, musuhnya udah mental duluan. Nanti bisa kejadian begitu, mirip-mirip kayak film-film pendekar ya. Jahat gitu. Itu nanti kejadian, Pak. Nah, ini secara barisan barikadenya kira-kira ya. Sekarang siapakah mereka yang 4, yang 313, yang 124.000 itu? Ya, siapa mereka sebenarnya? Yang pertama hadis sudah kita baca di depan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari nabi? Duit? Enggak. Istri? Enggak. Banyak kok wali jomblo. Istri atuh. Kalau nabi kan istrinya berapa Pak? 13. 11, lalu kemudian saat belum meninggal ada 9 istri. Jadi bukan itu yang diwarisi ya. Walaupun nanti boleh kalau sudah daulah berdiri tuh boleh nikah banyak-banyak. Jadi ciri pertama mereka berruhaninya, ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak bawa kitab, Pak. Nggak bawa ya. Jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih, nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya. Kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang, kan masa depan itu kita nggak tahu. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dikasih tahu. Ya, itu satu. Yang kedua, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang pribadinya adalah pribadi-pribadi arifin billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu. Itu yang level yang ring 1, ring 2 itu Pak. Itu arif. Apa arti arif? Dia kenal kepada Allah. Sejauh apa dia kenal kepada Allah? Melebihi nama. Dia kenal nama Allah. Dia kenal sifat Allah. Bahkan diberi pengenalan mengenai rahasia-rahasia tentang siapakah hakikat Allah itu. Tapi itu di dalam dirinya nggak boleh dibuka. Ya, arifina billah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu-ilmu begitu dibuka. Di saat dulu belum dibuka, baru ditaruh dalam tempat-tempat tersembunyi. Sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, aku diajarkan Nabi 2 karung. 1 karung boleh disebarkan, 1 karung tidak boleh disebarkan. Yang 1 karung ini akan disebar di akhir zaman ini. Ini zaman ini Pak. Ya. Yang boleh kita sebar itu kitab hadis. Maka insya Allah next kita buat kajian kitab hadis setiap malam Jumat sekali sebulan insya Allah ya. Bener Pak ya.
Kalau sekali seminggu saya nggak kuat, Pak. Sekali sebulan insya Allah, malam Jumat habis Isya kita buat kajian di sini. Kajian kitab hadis Sahih Muslim. Nanti kita pilihkan babnya. Jilid pertama dulu. Siap untuk punya kitab ya? Ya, beli kitab di luar, kita ngaji hadis di sini. Kita buka dulu yang pertama. Semoga yang kedua ikut kebuka. Ya, karung pertama kita buka, itulah hadis Nabi, itulah Quran. Karung keduanya sebenarnya ada di balik huruf-huruf Quran itu, ada di balik kalam-kalam Nabi itu. Jadi sebenarnya Abu Hurairah itu lagi main-main sama kita, lagi canda-candaan sama kita. Gue punya 2 karung gitu, satu disebar, satu enggak. Mana ada ilmu gak dibuka, tapi disimpan dalam setiap huruf-huruf Quran itu ada sir-sir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Bismillah aja Pak, kalau tahu maknanya mungkin gak kuat ngelanjutin sampai ke Alhamdulillah. Cuma karena kita tidak tahu rahasia basmalah, ya masih begitu kan. Ketemu virus saja suzon sama orang, virus yang jahat kok kita suzonnya sama orang kan. Karena ilmu basmalah nggak dapat. Masih ingat Khalid bin Al-Walid, dia itu kalau mau perang sama orang nggak langsung nyerang, ditanya dulu, ada racun paling hebat di sini? Kalau ada, ayo kita sayembara. Siapa yang masih hidup berarti dia menang. Yang dibaca cuma Bismillah, minum deh Pak. Wah, ilmu saya belum sampai ke sono sih. Cuma keyakinan kita, insya Allah kita harus latih sampai ke sana. Gimana caranya? Setiap mau minum mulailah baca malah apa arti Bismillah? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, izinkan aku minum, ngambil kesegaran dari makhlukmu. Insya Allah itu kolbunya akan lembut. Jadi jangan-jangan hati kita ini keras karena kita makan minum tidak menyebut nama Allah. Ya. Tadi cirinya berapa udah? 2, arifin. Ya, kenal, ini sebenarnya cabang yang pertama. Yang ketiga, dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sama, tapi lafaznya sedikit berbeda. La tazalu ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasalah di antara umatku zahirina 'ala. Zahirin itu artinya menzahirkan, tapi kalau ditambahin 'ala itu artinya tolong menolong. Zahirina al-haq artinya tolong menolong dalam al-haq. Apa arti al-haq? Kebenaran. Tertatih-tatih memperjuangkan kebenaran. Kalau ada usaha berjuang, berarti ada tantangan nggak? Ada musuh nggak? Banyak musuh. Dan kalimatnya di situ cuma ta'ifah. Maka ciri ketiga kelompok itu disebut ta'ifah. Tapi jangan ketipu, banyak sekarang yang ngaku ta'ifah. Istilahnya ta'ifah mansurah. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang amrullah. Apa arti amrullah? Perintah Allah satu. Apa arti amrullah? Coba kembali ke Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan yang itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ruh, katakan ar-ruh min amri rabbi. Itu adalah amrullah kalau diterjemahkan. Berarti hatta ya'tiya amrullah,
hatta ya'tiya al-ilmu an ruhillah. Itu terjemahan saya, Pak. Ini terjemahan baru, sebelumnya belum ada yang terjemahin begini. Tapi dasarnya pakai Quran. Sampai datang ilmu mengenai ruh. Karena banyak yang salah paham mengenai ayat ini. Dikira wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah yang engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Itu kan kalimatnya tum. Tum itu kepada yang bertanya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kaum ahlu kitab. Hai ahlu kitab, kamu tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Kalimatnya bukan wa mautita ya Muhammad, bukan, tapi wa mautitum dalam kurung ya ahlal kitab. Tidaklah kamu diberikan ahli kitab kecuali sedikit. Berarti Nabi Muhammad diberikan banyak. Karung itulah yang masih disembunyikan sampai hari ini. Ilmu tentang apa? Mengenal ruh. Dan ini agak berbeda dengan mainstream memang. Cuma kan katanya Taifah tidak takut dicaci maki orang ya. Semoga kita bagian dari mereka. Ilmu itu adalah ilmu mengenai ma'rifatur ruh. Kita sudah cek semua kitab-kitab yang ada ya pada kita, tentunya PDF dan segala macam. Saya nggak berani menyebutkan angka kitabnya berapa, terkualat lagi ya, takut salah. Tapi sebatas yang kita baca dari kitab-kitab yang bahas ruh, semuanya masih ambigu. Yang mereka bahas ruh itu masih arahnya kolbu, masih dianggap sukma atau jiwa. Bukan, ruh itu rahasia Allah. Kalau kalbu sudah dieksplor oleh Imam Ghazali, nafs sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, apalagi akal sudah dijelaskan oleh para filsuf. Ilmu-ilmu yang ada sekarang kan cabang dari akal semua. Ilmu mengenai yang tarikot yang ada di alam semesta hari ini, itu mentoknya di ilmu kolbu. Maka zikirnya zikir kolbu, riadohnya riadoh kolbu, semuanya di situ. Tapi nggak sampai kepada ma'rifatur ruh. Ternyata ma'rifatur ruh itulah jalan terdekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni qarib, sungguh aku dekat. Itu sedekat kita sama nafas kita. Bukan berarti di dalam diri kita ada Allah, bukan. Itu salah, nanti jadi Allah nyatu ke badan, nggak boleh begitu. Tapi dekat sekali, dan dekatnya hanya Dia yang tahu, dan kekasih-kekasihnya. Ya, Allah kasih kunci-kuncian. Dekatnya Allah dan Nabi Muhammad itu seperti qaba qausaini au adna, seperti dua busur atau lebih dekat. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jika Al-Imam Mahdi sedekat itu kepada Allah, maka jika Nabi Muhammad sedekat itu kepada Allah, maka Al-Mahdi juga sama. Kan pewarisnya adalah Al-Mahdi. Tadi saya kembali ke hadis pertama, ada yang ketinggalan. Ulama pewaris para Nabi. Oke, Nabi berapa tadi? 124.000. Sahabat berapa? 124. Jadi sebenarnya, ini antum mungkin jarang mendengar ini. Sahabat-sahabat 124.000 itu adalah pewaris semua Nabi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, di antara Nabi itu ada yang punya murid, punya jamaah, punya umat, ada yang tidak punya. Di antara sahabat ada yang punya umat, ada yang tidak punya umat, ada yang nggak punya jamaah, sama. Berapa jumlahnya tadi? Nabi wafat, jumlah sahabat 124.000. Tapi yang kedetek oleh ahli hadis Imam Ibnu Hajar cuma 12.000.
Ya, di kitab Al-Isobah, saya ingat saya ada 12.000. Ketulis namanya ada. Berapa tadi? 124.000. Yang ketemu namanya cuma 12.000. Gimana tuh? Berapa persen dapatnya? Cuma 10% yang namanya ada. Sama. Nanti tentara Al-Mahdi yang dikenal paling cuma 10%. Yang lain nggak tahu, Kak. Ahlul Badar aja antum nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak Ahlul Badar siapa aja? Saya aja nggak hafal semua. Padahal kita baca sering, tapi nggak hafal-hafal semua. Apa begitu ya? Begitulah hafalan kita. Jika semuanya mewarisi para nabi, maka 124.000 nanti tentara Al-Mahdi itu juga pewaris para sahabat. Berarti mereka juga pewaris nabi, udah begitu ilmunya. Maka layak nggak mereka nanti dapat ilmu mengenai ruh? Layak. Bapak coba lihat, teman-teman, saudara, ikhwah, akhwat fillah, coba lihat kisah Nabi ketika beliau dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ketemu nabi-nabi lain nggak? Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa lagi sholat di mana? Di kuburnya. Itu yang kelihatan ruh atau apa? Ruh. Itu sholat apaan? Sholatnya ruh. Karena Nabi mengerti ilmu ruh, dia bisa melihat ruh sholat. Maka orang yang tidak mengerti ilmu ruh, pengalaman antum, hati-hati. Pengalaman spiritual, tolong tidak dipercaya. Kenapa? Karena ini alam gaib, itu alam yang antah berantah, alam yang berbahaya. Banyak orang calon-calon wali, bahkan wali dipecat dari kewaliannya karena terjebak di alam itu. Banyak, bukan satu dua. Barsisa, tahu Barsisa? Dipecat. Jadi cerita wali dipecat dari dulu sudah ada. Itu contohnya Barsisa. Musailamah, dulu kan belum Al-Kazzab. Musailamah itu bisa melihat malaikat, bisa melihat ngakunya dia, tapi yang dia lihat bukan malaikat sebenarnya. Yang dia lihat itu iblis menyerupai diri. Lalu ada seorang dekat, jadi bisa jadi ini terjadi pada orang-orang dekatnya Rasulullah. Sama, nanti akan ada orang-orang dekatnya Al-Mahdi, itu murtad, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalau kita ditakdirkan bersama beliau, kita bukan yang murtad itu ya. Jadi Nabi diturunkan ayat surah Al-Mu'minun mengenai penciptaan alam, penciptaan manusia. Lalu orang ini selesai menulis, dia mendengar sesuatu. Jadi dia larut, terbawa oleh Nabi ke alam malaikat. Malaikat Jibril lagi membacakan lafaz, terdengar olehnya. Terus dibacakan, wahai baginda Rasulullah, aku mendengar lanjutan ayat ini, tabarakallah ahsanul khaliqin, kalau nggak salah itu ya, di surah Al-Mu'minun itu. Terus Nabi bilang, betul. Dia ketipu ketika Nabi mengatakan betul, benar, sahih ente gitu. Ketipu dia di situ. Nabi kan susah Pak untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Nabi itu selalu bilang, iya, kamu benar. Apa dalam batin orang ini? Orang ini lagi diuji. Diuji dia. Ketika dia menjadi penulis wahyu dan mendengarkan lafaz-lafaz wahyu yang Nabi dapat dari malaikat. Apa kata dia dalam hati? Kalau gitu mah gue juga bisa jadi Nabi. Kalau gitu mah gampang jadi wali.
Oh begini cara dapat wahyu. Oh begini alam gaib. Gampang sekali ya. Kena dia Pak. Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah bilang tidak kepadanya. Karena Nabi itu nggak pernah bilang oh tidak. Nabi nggak mau menyedihkan orang. Bahkan ketika ayah seseorang dikatakan aina abi, di mana ayahku, kemudian Nabi mengatakan finnar. Nabi lupa menyedihkan orang, membuat orang sedih. Akhirnya beliau revisi, bapakku, bapakmu masuk neraka. Nabi untuk menghibur orang ini bawa-bawa pamannya, tapi disebut bapaknya di situ. Sekarang yang nggak mengerti adab kenabian, dengan sopannya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Itu kalau ada zuriat Nabi di sini ditonjok nggak deh tuh? Ya. Tapi Habib mana tuh? Habib kita sih mana? Ya nggak marah, dia sabar-sabar aja dia. Nggak sopan itu. Sangat-sangat tidak sopan. Apa besar bukan Allah? Habis Isya masih langsung. Azan dulu ya. Oke, baik. Teman-teman yang melakukan Allah ihwarahmatullahi. Jadi tentara Al-Mahdi itu mereka disebut dengan kelompok Taifah. Sedikit, Taifah itu sedikit, kelompok kecil. Karena kita sudah kasih tahu tadi, jika semua para sahabat 124.000, Nabi juga segitu, maka jumlahnya gak jauh-jauh dari itu. Baru belakangnya itu bayang-bayang mereka, ya orang-orang yang ikut ngintil-ngintil mereka lah, murid-muridnya. Jumlahnya gak banyak, lawan 7M. Kalau habis mah virus ini mungkin habis jadi 6 miliar kali ya. Ya ini kan virusnya belum turun lagi. Ya kata mereka ada 6 kan? Ini baru 2 Pak. Ya makanya sekarang nikmati aja dulu ya. Kita pakai masker lagi yang padat. Vaksin lagi, terserah deh dia mau vaksin berapa kali. Ya, kita ikutin aja mainnya. Karena Allah mainannya lebih cakep. Mereka lagi main-main gak sama kita? Zolim gak sama kita? Zolim, kita dimain-mainin. Masa sekarang mau naik pesawat harus begini, mau masuk mall mau gini. Tapi untungnya anak kita jadi lebih bahagia di rumah sekarang ya. Tapi kan satu hal direnggut dari kita. Ini zolim yang sudah global, dan ini bukan masalah kita dengan pemerintah Pak. Jangan kejebak. Ini masalahnya sudah global. Ini sudah global. Jadi jangan kejebak. Antum itu apa-apa dikit nyalahin wali kota, gubernur, presiden. Jangan mikirnya sekarang global. Jangan kejebak di politik lokal. Ini udah urusannya internasional sudah. Ya, nggak ada urusannya saya mau bela siapa. Saya cuma ngajak kesadaran kita biar lebih luas. Jangan kesadaran cetek. Kesadarannya harus lebih luas. Ini perangnya bukan perang antara Jokowi Prabowo lagi, ya. Bukan antara PDIP, PKB, komunis dengan salah. Enggak, bukan itu lagi. Enggak, ini buktinya komunis lewat tuh nggak ada ya, nggak ada kan? BNPT, Densus menemukan teroris itu kelompok ekstrim Islam, Mbak. Kelompok ekstrim atas nama Islam. Nggak ketemu satupun orang ideologi ini, ideologi itu nggak ada. Yang ada berteologi sebelah itu. Yang tauhidnya uluhiyah, rububiyah, al-mulkiyah, al-hukmiyah. Uluhiyah, rububiyah, nomor 3-nya apa dia? Ya, bukan asma sifat, al-mulkiyah, hukmiyah. Kalau asma sifat paling ngebom kita pakai kata bid'ah. Kalau yang udah hukmiyah, itu beneran
Dan Nabi mengatakan, faida lakitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu mereka, perangi mereka. Lafaznya begitu. Tapi ciri-cirinya ribet, Pak. Di Quran disebutkan apa? Di hadis. Yatluna ayatillahi ratba. Ini saya udah ulang-ulang biar kita aware. Saya ulang-ulang biar Bapak disadar semua, teman-teman sadar semua. Mereka membaca Quran, hafal Quran ratbah, banyak. Jadi pergerakan akhir zaman ini sama-sama Qurani. Bedanya satu ilmunya ilmu ruh, satu ilmunya cuma hafalan, satunya cuma simbol, satunya makna. Yang makna ini yang kita ambil nanti, ya. Jangan mau diambil. Silakan antum buat rumah tahfiz, tapi ajarkan ruh beragama. Mungkin gak usah tanya jawab ya, tapi saya lanjutkan aja. Nah, ini yang paling unik. Kalau Taifah itu diberikan ilmu tentang ruh, ya'tiya amrullah, nasrullah. Jadi ilmu ruh itu adalah inti dari bantuan Allah kepada Taifah. Karena ruh mereka nanti dikuatkan oleh Allah karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat-saat berperang nanti itu mereka, karena mereka kekasih Allah, mereka bisa berinteraksi dengan Allah, bisa berkoneksi dengan Allah. Maka Allah izinkan mereka memahami bahasa-bahasa alam. Jadi itu metodologisnya. Allah izinkan batin mereka, bukan telinga ini. Batin mereka memahami bahasa-bahasa alam. Kecuali ada satu pohon, namanya pohon gharqad, yang sekarang mereka juga lagi tumbuhkan. Bapak kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, itu search di YouTube, itu mereka juga sudah menemukan sapi apa namanya, sapi merah ya, dan itu langsung dari peneliti-peneliti Yahudi, dan mereka mengatakan kita sedang menunggu Mesias. Mereka sendiri ngomong Mesias itu Al-Masih. Tapi Al-Masih kan ada dua, Isa atau Dajjal. Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi senang nggak sama Nabi Isa? Yahudi benci dengan Nabi. Berarti Al-Masih yang mana nih? Ya yang mana? Semuanya bisa memberitahukan apa kata pohon, tembok, bebatuan, air, semua mengatakan, ya Muslim, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah, aduwullah, di sini ada musuh Allah. Jadi jumlahnya tidak banyak, tidak sampai 1 M. Musuhnya bermiliar. Tapi tentaranya adalah alam semesta ini. Kecuali satu pohon itu, Pak. Kecuali jin kafir. Kecuali iblis. Dan mereka, tentara Al-Mahdi ini, diizinkan Allah mendengarkan suara itu. Kalau pohon kan setiap hari dia tasbih sebenarnya. Dia berbicara setiap hari. Membaca tasbih. Tapi kita dengar nggak di tengah ini? Enggak. Itulah salah satu makna daripada ya'tiya amrullah, yaitu islah. Al-Mahdi. Jadi ciri-ciri terakhirnya adalah mereka diislah bersamaan diislahnya Al-Imam Isya'nya jam berapa, Pak? Jam 8? Aduh, cepet sekali nih Pak, setengah jam doang. Hadis pertama, saya nggak bacakan sanad, hadis Abu Daud, nomornya tidak usah dibaca, babnya bab Kitabul Mahdi.
Diriwayatkan dari sahabat Nabi Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu hadzal din qa'iman hatta yakuna 'alaikum 12 khalifah. Agama ini akan tetap teguh sampai memimpin 12 khalifah, semuanya disepakati oleh umat. 12. Dan 12 ini diperdebatkan apakah nanti turunnya ke Bani Alawiyin, Sayyidina Ali, atau nanti ke Bani Umayyah atau Abbasiyah. Karena pembahasannya panjang, kita skip aja dulu. Ya. Nanti debat lagi ulama ahli sejarah yang pro Syiah atau pro ahli sunnah. Nah, kita menghindari itu, Pak. Menghindari perdebatan ini sementara. Karena hadisnya waktunya tidak cukup. Hadis kedua membahas yang sama, sekarang hadis yang ketiga. Ini yang paling penting karena judulnya tentang karakter atau tanda-tanda kedatangan Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Apa arti Al-Mahdi? Ada Hadi, ada Al-Mahdi. Apa artinya? Hadi yang maha memberi hidayah, petunjuk. Al-Mahdi yang diberi hidayah. Lalu ada yang bersama beliau namanya Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin ini mulai dari awal Nabi Muhammad SAW berjuang sampai akhir zaman ada Al-Mahdiyin. Mereka lah yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi, mempersiapkan tentara Al-Mahdi. Dan kalau umur panjang nanti mereka berlanjut, kalau tidak maka berganti, mereka wafat berganti. Maka saya terhibur sedikitlah dengan hadis ini. Kita sedih, Pak, ulama kiai kita, habaib kita di luar negeri, di dalam negeri banyak yang meninggal. Terhiburnya gimana? Allah tidak akan pernah membiarkan bumi kosong dari kekasih-kekasihnya. Karena kalau nggak ada lagi kekasih Allah, kiamat bumi. Al-Mahdi belum muncul, Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul. Ini kalau tidak faham hadis ini dengan baik, kacau. Dikira Ya'juj dulu, enggak, Dajjal dulu baru, Ma'juj nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Nah, ini hiburan juga buat kita. Biar nggak galau-galau amat, Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu malam ini, mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut, Pak. Kalaupun diambil, minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah. Ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah, tenang aja ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya, ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim, Pak. Sekarang disebut namanya, tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya, betul? Ya, baik. Lau lam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah, Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan, ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us, utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku, seseorang dari keturunanku. Min ahli baiti, ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan, Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka, kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum.
Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya. Ya. Iwat ismuhu ismi. Iwat. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku. Tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwat. Wata'a. Itu berkesesuaian, nyatu, mirip namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab nama itu ismun, isim. Itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu, tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu Nabi itu di bedah dadanya waktu sadar tuh lagi mimpi. Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah di bedah dadanya lagi sadar. Bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar. Karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember. Bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi. Jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember, nggak pernah ngaku saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini nggak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang nggak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku, sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor, ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak, belum diislah, belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya, coba buka jidatnya dikit. Wah, dia bisa jadi calon nih. Calon Mahdi Pak. Tor beneran lagi, jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan cincin Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung.
irung mancung, kata orang Sunda ya. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasm, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Oh Ustadz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah ada Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falakis subh. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan Pak? Sejak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi, bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita, yang dulu disebutkan oleh Nabi, ar-ru'ya juz'un minan nubuwah, mimpi yang begitu yang dari Nabi, warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan, mimpi ketemu Allah aja bisa halu Pak. Ada yang nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir itu dalam keadaan jaga ketemu Allah, tapi dia tahu karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat, syariatnya mantap, maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rob, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu nggak percaya? Ya Rabb, aku percaya, tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi, supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, bapak Tauhid. Hanya ilmu Tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini. Ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia yang mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu, harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu, ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu al-badi,
pakai hamzah. Ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi, Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak, ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal Pak, Allah yarham, ya. Luar biasa waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak si anu, pada baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru satu, berarti dia wali nih. Wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di pohon, maka Nabi bisa memanggil pohon, wahai pohon kurma kesini, datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu belum dimasyhurkan, Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi annahu nabi qabla al-ba'thi. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan, Pak. Ini keselamatan dunia, enggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Enggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahuan Imam Mahdi? No. Nggak ada cerita. Harus detail, Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Bener nggak? Selamat pensiun Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama, Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Hei, aku dulu adalah apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu, Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah azali nggak disebut alam, tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam. Ya, karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana Pak? Tegang Pak Bambang. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin, Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa. Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, gak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jawro, ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah main dana pandemi, Masya Allah.
Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu. Ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya nggak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah. Negeri kemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu, ya. Tapi bukan hanya di sini. Pusatnya nanti di Mekah, pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan? Ketika bumi ini dipenuhi semuanya, benar gak ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Nggak mungkin. Tanya sendiri sama teman-teman kita orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia, nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke diri sendiri, bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia intervensi terhadap wujud itu, baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak kita nggak percaya, apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Sepakat? Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati, perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Ngutang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan buat panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya, itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan, lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait, jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru, oh kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya. Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya. Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi.
Ini nggak masuk, Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu, keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah, ini ada Habib nih. Antum segaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita, kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jitku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak, insyaallah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata, tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai toh? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh benar. Dua-duanya benar ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok kan. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Ya, mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu yuwati usmuhu ismi. Berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih, Al-Mahdi minni. Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah. Ajlah, apa arti ajlah? Jali. Jelas, jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aknal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Ya. Yamlaul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak. Maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mu'min. Ruhaninya naik. Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam sholat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama.
Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, nggak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir, anta, engkau ya Allah, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir, hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya, tapi inilah yang sampai kepada kita bahwa Al-Mahdi diislah semalam, itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin, bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa, itu wali aja, ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu, ya. Pernah kita panjangin, diprotes, Pak. Ustadz udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok, Pak, ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya. Hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya ya nggak cukup, Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab, dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua, ya. Tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat, kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja, Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya. Ini ada makar di dunia ini. Tapi ingat, Allah lebih kuat makar. Udah ingat aja itu aja. Maka gak usah panik-panik amat, sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin. Mau vaksin. Ya, ntar nggak makan anaknya ya, karena nggak vaksin nggak kerja. Udah vaksin aja nggak apa-apa, kita ikutin, kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, nggak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, nggak usah khawatir, Pak, nggak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin, Pak. Lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah. Tapi ya secara zahir ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya, Pak, ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak. Nabi terima tuh nggak? Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada. Makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja, Pak. Sekarang kita, mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin, ayo. Dengan Bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi,
Ridho, syaratnya satu. Ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, nggak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti, barisnya cuma dua. Tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma satu al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar, 7 miliar Pak ya, 73, kita cuma satu, berarti satu banding 100 kali 73, kaliin 7 miliar, berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus. Ya, kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat, ya, ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini, dajjal-dajjal teri ini Pak, pura-pura jadi orang soleh, buat proyek, hilang, ya, bingung ustadznya, karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa tangani dia, minimal orangnya hancur Pak langsung, karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad azantuhu bil ard, menyakiti kekasihku. Coba nih, Pak Bambang punya kekasih, masih muda loh Pak ya, disenggol orang, dicolek oleh preman, nggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah nggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit, jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassalamualaikum ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan ada satu ya. Baik, sorban antum sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad, satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah, berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi, sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah, sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Tafadhal muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita buka 2 pertanyaan. Ada mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yarsi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya, istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya pada zamannya Imam Mahdi nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat. Orang hidup sama yang wafat bisa merasakan nggak gitu ya? Antum pengen wafat duluan? Nanti udah banyak meninggal, Pak. Banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah. Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh, baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak, Pak? Oh bukan, Pak, hati-hati, Pak. virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya, bahwa nanti untuk menghancurkan suatu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia kan ngomong gitu kan dulu. Oh, canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID, Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid. Versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid, Pak. Ini udah jilid berapa? Gelombang keberapa? Ini kan daerah tropis, subtropis sampai ke India udah. Eropa kan belum. Eropa mau masuk winter, menghantui itu, Pak. Betul-betul menghantui. Eropa atau wilayah selatan, bolak-balik aja ntar, bolak-balik, guncang semuanya. Kita walaupun jumlahnya tinggi di dunia, ya wajar negara kita gede, ya kan? Tapi kita termasuk paling santai loh, Pak, paling santuy di dunia. Sampai sekarang belum lockdown kan? Ya, katanya mau masuk mall mau harus pakai PCR ya. Ya salam, hancur Pak ekonomi ntar. Ya. Pondasi alam suatu negara, nih coba lihat, pondasi satu negara. Kalau orang ekonom bilangnya apa? Ekonomi.
Kalau orang militer bilangnya apa? Keamanan. Kalau ulama bilangnya apa? Ilmu. Ya kan? Yes. Berarti ini pondasi semua. Ada yang lain, tinggal dimasukin. Dan yang paling ribet itu ekonomi, Pak. Orang bisa tahan karena virus, karena banjir, tapi nggak tahan kalau lapar. Lapar itu ujung-ujungnya duit tuh, fulus. Kalau sudah begitu, ini yang disebut di hadis tadi, idza muliat al-ardu zulman wa jawra, ketika muka bumi semua negara sudah habis batas-batas negaranya. Kenapa? Karena orang sudah nggak mau hormati lagi pemimpinnya di mana aja. Kenapa orang mikirin makan sendiri, Pak? Apalagi ntar kiamat. Kan banyak orang ngancam-ngancam kita, ntar saya bersaksi di akhirat bahwa ente ini orang sesat. Boro-boro di akhirat, nanti aja nggak sanggup, Pak, kita mikirin orang. Nanti urusannya sendiri-sendiri, kecuali antum bagian dari gerakan Al-Mahdi, mungkin diselamatkan Allah. Saya juga, kita semua. Kalau kita cuma ngurus diri sendiri, udah soleh-soleh sendirian, sholat banyak-banyak, nggak bisa. Ngurusin ini nggak bisa dengan banyak sholat. Ngurusin ini harus tahu peta-petanya kemana. Itu yang disebut di hadis Nabi, ketika bumi dipenuhi kezaliman, nanti itu negara udah nggak ada. Namanya doang Indonesia, namanya doang Malaysia, namanya doang Amerika, namanya doang Cina. Udah nggak ada, pantar orang nggak ada lagi respect sama pemimpinnya. Semua mau pemimpinnya disebut demokrasi, komunis, Islami, nggak ada yang dianggap benar. Itulah puncak zulman dan jaurah. Urusannya perut, keamanan. Orang kalau sudah lapar gimana? Berani bunuh orang nggak? Berani bunuh orang. Ini kalau kita melihat dari situ sisi, apalagi sisi militer, waduh, serem mah. Gimana? Lanjut. Satu lagi. Oke, tafadhal. Assalamualaikum Buya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya izin bertanya Buya terkait yang di lingkungan tempat kerja saya, di lingkungan keluarga saya menemui ada beberapa mungkin kawan atau rekan sahabat yang tidak mempercayai duriat dari Rasulullah SAW. Sementara di agama kita salah satu rukun iman itu yang mempercayai pada hari akhir. Oke. Dari yang tadi Buya ajarkan itu, apa hukumnya Buya untuk orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu mempunyai keturunan atau tidak mempercayai duriah, dan bagaimana kita menyikapinya hal tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lupa tadi ya, apakah yang mati ikut berjuang? Itu pertanyaan. Bukan hanya merasakan, kalau dia wali dia ikut berjuang, Pak. Karena hadis Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau ada para syuhada meninggal, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkan kami kembali. Kan nggak mungkin, Pak, reinkarnasi, mungkin nggak? Nggak ada kan reinkarnasi dalam Islam. Maka dia nanti akan membersamai pejuang-pejuang itu nanti. Karena para syuhada Allah kasih akses paspor dan visa, bisa masuk alam barzakh, alam nyata, surga, bolak-balik suka-suka dia. Syuhada itu kalau meninggal. Wali-wali apalagi. Nabi, wali, syuhada. Kalau ada orang yang tidak meyakini adanya keturunan Rasulullah hari ini, kalau saya husnuzon, berbaik sangka ya Mas ya, mungkin dia seperti saya dulu kan saya nggak percaya, Pak, karena nggak tahu bahwa di hadis Imam Muslim ada perintah untuk hati-hati terhadap zuriat Nabi. Ada di hadis Tirmizi, ada. Dia ngerti hadis nggak, bahwa hadis yang paling sahih setelah Quran Bukhari, nomor 3-nya Muslim, baru Abu Daud, baru Tirmizi. Di hadis Abu Daud ini kitab ke berapa tuh? Ketiga, disebutkan Al-Mahdi minni, min ahli baiti, min waladi Fatimah. 3 redaksi. Al-Mahdi di akhir zaman itu keturunanku, keturunan Fatimah. Kalau Nabi ngomong begini, ini jaminan nggak kalau ahlu bait zuriat Nabi hidup sampai akhir zaman? Ya, kalau babeh ente nggak tahu nasab ente, jangan salahin babehnya Nabi Muhammad, orang keturunannya Nabi Muhammad. Ya, kalau saya sendiri ke atas cuma tahu 4, Pak, nasabnya. Hatta Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi cerita, saya cuma tahu 4 nasab ke atas. Itu selevel Syekh Ahmad Khatib, ulama kita yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Inilah cara Allah menjaga para zuriat Nabi. Maka carilah sekarang zuriat Nabi,
Tanya nih Habib Segaf nih. Beliau punya nasabnya Pak ke atas sampai ke Nabi Adam punya. Antum nggak percaya data ke rumahnya. Hanya zuriat Nabi yang dijaga. Nggak ada yang lain. Ntar jangan cium tangan ya. Pandemi Pak. Baik, saya rasa cukup. Semoga kajian ini membuka cakrawala mata hati dan pikiran kita. Saya minta ampun kepada Allah jika ada yang berlebihan. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam yang tidak tepat. Nas'alullah ya Allah ya afu ya karim afwaka wa afiyatak wa salamatan mink. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.